Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bramastro. Saya mahasiswa dari Universitas Mercu Buana Keranggan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang cara pengerjaan Forum 12 untuk membahas studi kasus tentang penjadwalan produksi N-Job dengan single machine, yaitu ada 4 metode. Yang pertama adalah metode FCFS, lalu metode SPT, metode WSPT, metode EDD. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang metode FCFS, yaitu metode first come first serve. Di sini ada keterangan TI dan FI. TI sendiri itu adalah estimasi waktu penyelesaian pekerjaan, dan FI-nya sendiri adalah flow time, yaitu waktu antara delivery time dan delivery date. Di sini saya sudah membuatkan job dan waktu prosesnya untuk pembuatan granit. Untuk job pertama yaitu 10 menit waktu prosesnya. Untuk di job keduanya itu dia menggunakan 6 menit, job ketiga 3 menit, job keempatnya 2 menit, job kelima 3 menit, job keenam 1 menit, job ketujuh 5 menit, job ke-8 3 menit, job ke-9 4 menit, dan job ke-10 itu dia 5 menit. Setelah itu kita buatkan di sini tabel flow time di sebelahnya. Jadi tabel di sini kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu untuk penghitungan flow time-nya di sini waktu proses job pertama ditambahkan dengan waktu proses job kedua, begitu seterusnya. Jadi waktu proses job pertama itu dia 10 menit. Lalu untuk pengisian flow time kedua di job kedua itu 10 ditambah 6, hasilnya adalah 16. Lalu untuk pengisian di sini job ketiga untuk pengisian flow time-nya itu 16 ditambah 3, hasilnya 19. Lalu untuk pengerjaan job keempat, flow time-nya juga sama, 19 ditambah 2, hasilnya 21, dan seterusnya ke bawah sampai nanti hasilnya jumlahnya keseluruhan adalah 257. Ini merupakan total flow time-nya. Setelah kita mendapatkan total keseluruhan, di sini kita hitung rata-ratanya. Rata-rata flow time yaitu jumlah flow time 257 dibagi dengan jumlah job. Di sini jobnya ada 10 job. Jadi 257 dibagi 10, hasilnya rata-ratanya adalah 25,7. Jadi untuk first come first serve-nya adalah hasilnya 257 dan rata-rata flow time-nya 25,7. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan untuk metode yang kedua, yaitu metode shortest processing time, metode SPT. Di sini juga masih sama, ada TI dan FI. TI sendiri merupakan processing time, lalu untuk FI-nya dia flow time, yaitu waktu antara delivery time dan delivery date. Untuk di sini saya juga masih menggunakan contoh studi kasus yang sama, yaitu pembuatan granit untuk job dan waktu proses yang sama seperti di metode FCFS tadi. Yaitu dari sini, dari contoh studi kasus yang sudah dibuat, dari ke 10 job dan 10 waktu proses ini, di sini kita urutkan terlebih dahulu waktu proses mana yang paling terendah, paling kecil. Dari 10 ini, untuk yang terkecilnya didapatkan yaitu waktu sekitar 1 menit. Jadi untuk pengurutannya di sini kita buatkan job ke-6 dengan waktu proses 1 menit ini ditaruh di atas. Jadi di sini kita buatkan garis di sini, jadi dia masuknya di job paling atas, di job paling awal di sini. Untuk pengisian ke bawahnya juga seterusnya juga sama. Untuk di bawah job ke-6 kita cari lagi di sini untuk job yang paling terendah itu 2 menit. Di job ke-4 waktu proses 2 menit. Kita taruh di nomor 2. Untuk waktu prosesnya dia 2 menit di sini. Untuk seterusnya juga sama, pengisian ke bawah. Di sini ada setelah 2 yang terendahnya itu 3 di job ketiga. Jadi di sini kita tuliskan job ketiga dengan waktu proses 3 menit. Dan seterusnya ke bawah sampai semuanya yang terakhir itu dia di job ke-1 dengan waktu proses 10 menit. Setelah itu dipindahkan juga, jadi job keberapa dimasukkan ke sini waktu prosesnya. Jadi misalkan di job ke-6 waktu proses 1 menit, dan seterusnya sampai di job ke-1 dengan waktu 10 menit. Setelah itu kita hitung untuk hasil flow time-nya. Untuk penghitungan flow time-nya juga sama seperti tadi di metode FCFS, yaitu waktu proses di job paling atas ditambah dengan job di bawahnya. Jadi di sini ada waktu proses di job ke-6 dia 1 menit, lalu 1 menit ditambahkan dengan waktu proses di job ke-4 ditambah 2. Jadi 1 ditambah 2 hasilnya 3. Lalu dari hasil
3 ini ditambahkan lagi dengan job ketiga, 3 ditambah 3 hasilnya 6, lalu setelah itu 6 ditambah 3 hasilnya 9, 9 ditambah 3 hasilnya 12, lalu 12 ditambah 4 hasilnya 16, 16 ditambah 5 di job ke-7 hasilnya 21, 21 ditambah 5 hasilnya 26, 26 ditambah 6 32, lalu dan terakhirnya itu adalah 32 ditambah 10 menit hasilnya 42 menit di job terakhir. Setelah itu kita jumlahkan semuanya hasil flow time dari job dari ke 10 job itu, hasilnya adalah 168 menit. Berbeda dengan metode FCFS tadi yang perhitungan secara normal. Nah, di sini setelah kita mendapatkan jumlahnya, kita hitung juga rata-ratanya. Rata-rata juga sama perhitungannya dari jumlah flow time dibagi jumlah job. Jadi 168 dibagi 10 hasilnya 16,8. Lalu di sini dihasilkan urutan, yaitu untuk jobnya sendiri job ke-6, lalu lanjut ke job ke-4, lanjut ke job ke-3, job ke-5, lanjut ke job ke-8, lanjut ke job 9, ke job 7, job 10, job kedua, dan terakhirnya job ke-1. Lalu di sini dibuatkan untuk gancartnya. Di sini gancartnya sendiri diberikan warna dan ukuran yang berbeda-beda, di mana warnanya tersebut untuk membedakan setiap prosesnya, setiap waktunya juga. Dan untuk penomoran di sini ini merupakan adalah nomor jobnya. Jadi job ke-6 itu dia waktu prosesnya 1 menit. Nah, 1 menit kotaknya sebesar ini ukurannya, dengan berbeda dengan job ke-4. Lalu dari total semua ganchart ini didapatkan max span-nya sebesar 168 menit. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas menggunakan metode Weighted Shortest Processing Time atau WSPT. Di sini keterangan juga masih sama, ada TI dan FI ditambahkan dengan WI, yaitu dengan bobot. Di sini untuk contoh studi kasusnya juga masih sama dalam pembuatan granit. Untuk waktu proses job pertama sampai ke 10 juga masih sama seperti di metode FCFS dan SPT. Itu sama hasilnya. Tinggal kita buatkan di sini tambah kolom bobotnya sendiri, yaitu untuk job pertama dengan bobot 1, job kedua bobotnya 2, job ketiga bobotnya 3, job keempat bobotnya 4, job kelima bobotnya 2, job ke-6 bobotnya 1, job ke-7 bobotnya 2, job ke-8 bobotnya 3, job ke-9 bobotnya 2, dan job ke-10 bobotnya 4. Setelah kita ketahui untuk tiap-tiap job dengan bobotnya masing-masing, di sini kita bagi antara waktu proses dengan bobot, yaitu di job pertama waktu prosesnya itu dia 10 dibagi dengan bobotnya 1, jadi hasilnya adalah 10. Lalu untuk job kedua 6 dibagi 2 hasilnya 3, lalu di job ketiga 3 dibagi 3 hasilnya 1. Untuk di job keempat 2 dibagi 4 hasilnya 0,5. Job ke-5 nya itu 3 dibagi 2 hasilnya 1,5. Job ke-6 1 dibagi 1 hasilnya 1. Job ke-7 5 bagi 2 hasilnya 2,5. Job ke-8 3 bagi 3 hasilnya 1. Job ke-9 4 dibagi 2 hasilnya 2. Job ke-10 5 dibagi 4 hasilnya 1,25. Setelah didapat semua hasil pembagiannya itu, di sini untuk tabel sebelahnya kita urutkan dari hasil pembagian yang tadi sudah kita hitung, mana sih hasil yang paling terkecil atau terendah. Di sini kita dapatkan hasil terendahnya adalah 0,5 di job keempat. Di sini jadi untuk perhitungannya yang terkecil kita taruh di atas, di tabel paling atas job keempat dengan bobot 4 dengan waktu proses 2. Di sini kita salin kembali di kolomnya di tabel sebelah kanan. Setelah itu kita cari lagi dari 1 sampai 10 mana yang paling kecil. Setelah 0,5 di sini kita dapat 1 di job ketiga. Jadi 3 kita pindahkan ke sebelah kanan tabel kanan. Setelah itu kita cari lagi 1, masih ada lagi nih di job ke-6. Jadi 6 kita taruh lagi di bawah 3. Masih ada 1 lagi di sini di job ke-8, dan seterusnya kita pindahkan dari angka yang terkecil di sini diurutkan sampai yang terbesar. Di sini sudah ada perhitungannya dari job paling kecil dan job paling besar dengan waktu pembagiannya. Setelah itu dimasukkan bobotnya, dimasukkan juga waktu prosesnya di sini di tiap-tiap
tabelnya juga, tabel jobnya. Setelah itu sama seperti di metode FCFS dan SPT. Di sini kita hitung flow time-nya. Flow time-nya itu didapat dari perhitungan job pertama ditambah job kedua waktu prosesnya. Jadi di sini untuk job pertama di job 4 itu dia waktu prosesnya 2. Flow time-nya otomatis paling atas itu 2 ditambahkan dengan job kedua. Job keduanya itu prosesnya dia 3. Jadi 2 ditambah 3 hasilnya 5. Kalau di sini 5 ditambah 1 hasilnya 6, 6 tambah 3 hasilnya 9, 9 tambah 5 hasilnya 14, 14 tambah 3 hasilnya 7, 7 tambah 4 hasilnya 21, 21 tambah 5 hasilnya 6, 26 ditambah 6 hasilnya 32, 32 ditambah 10 hasilnya 42. Jadi total keseluruhan flow time-nya kita totalkan di bawah didapat 174. Setelah itu kita hitung juga rata-rata flow time-nya. Rata-rata flow time-nya di sini hasil total flow time dibagi jumlah job didapat 17,4. Setelah itu kita hitung weighted flow time-nya, bobotnya. Bobot flow time-nya di sini WI dikali FI. Jadi bobot dikali flow time. Di sini untuk di job yang pertama 4 dikali 2 hasilnya 8. Ke bawahnya juga sama, 3 dikali 5 hasilnya 15. 1 dikali 6 hasilnya 6, 3 dikali 9 hasilnya 27, 4 dikali 14 hasilnya 56, dan seterusnya ke bawah sampai didapat yang di terakhir perhitungan itu 1 dikali 40 hasilnya 42. Kita total jumlah semua weighted flow time-nya semuanya didapat 329. Lalu kita hitung juga rata-ratanya. Rata-ratanya di sini 329 dibagi jumlah jobnya ada 10 dibagi 10 jadi hasilnya 32,9. Di sini kita urutkan untuk jobnya. Urutan yang dihasilkan adalah job 4, lanjut ke job 3, lanjut ke job 6, lanjut ke job 8, lanjut ke job 10, lanjut ke job 5, lanjut ke job 9, lanjut ke job 7, lanjut ke job 2, lanjut ke job 1 dengan flow time rata-ratanya 17,4 dan flow time tertimbang rata-ratanya adalah 32,9. Oke, setelah ini kita lanjut ke metode perhitungan end jobs dengan metode EDD atau earliest due date. Di sini saya sudah buatkan tabel dengan job dan waktu ditambahkan dengan due date. Jadi untuk job dan waktunya itu perhitungannya sama seperti tadi di metode-metode sebelumnya yang sudah ada di video ini. Untuk waktu job pertama dia 10 menit, job kedua 6 dan seterusnya. Lalu ditambahkan dengan due date. Due date-nya itu dia untuk job pertama due date-nya 10, job kedua due date-nya 8, job ketiga due date-nya 18, job keempat due date-nya 12, job kelima due date-nya 20, job ke-6 due date-nya 21, job ke-7 due date-nya 16, job ke-8 due date-nya 24, job ke-9 due date-nya 36, job ke-10 due date-nya 30. Setelah kita dapatkan tabel ini, kita pindahkan ke sebelah kanan di sini, kita salin. Lalu kita hitung tabel saat selesai di sini, tabel CI. CI itu merupakan saat selesai job selesai. Jadi perhitungannya sama seperti flow time di metode perhitungan sebelumnya. Jadi waktu di job pertama ditambahkan dengan waktu di job kedua. Jadi 10 di sini tabel 1, 10 waktunya kita masukkan di tabel saat selesai 10. 10 ditambah 6 di job kedua hasilnya 16. 16 ditambah 3 hasilnya 19. 19 ditambah 2 hasilnya 21, 21 ditambah 3 hasilnya 24, 24 tambah 1 hasilnya 25, 25 ditambah 5 hasilnya 30, 30 ditambah 3 hasilnya 33, 33 ditambah 4 hasilnya 37, dan 37 ditambahkan dengan 5 hasilnya 42. Setelah kita mendapatkan hasil perhitungan job selesai, kita hitung di sini lateness-nya. Untuk lateness-nya sendiri, keterlambatannya itu dilambangkan dengan LI. Di sini kita hitung dengan cara tabel saat selesai CI dikurangkan dengan tabel due date. Jadi di sini untuk perhitungan di job pertama yaitu 10 dikurangi 10, hasilnya di tabel lateness-nya 0. Untuk job keduanya 16 dikurang dengan 8, hasilnya 8. Job ketiga 19 dikurangi 18, hasilnya 1.
Job keempat 21 dikurang 12 hasilnya 9. Job kelima 24 dikurangi 20 hasilnya 24. Job keenam 25 dikurangi 21 hasilnya 4. Job ketujuh 30 dikurang 16 hasilnya 14. Job ke-8 33 dikurang 24 hasilnya 9. Job ke-9 37 kurang 36 hasilnya 1. Job ke-10 42 dikurang 30 hasilnya 12. Setelah itu kita jumlahkan di sini totalnya, mendapatkan total leadness sebesar 62. Lalu setelah itu kita hitung rata-ratanya dengan cara total jumlah leadness dibagi dengan jumlah job, didapatkan hasil 6,2. Jadi di sini didapat untuk waktu keterlambatan yang bisa diberikan allowance atau kesenggangan sebesar 14. Karena di sini dari tabel leadness-nya ini dia yang paling tinggi itu adalah 14. Jadi untuk yang bisa masih diberikan kesempatan itu dia sebesar 14 menit keterlambatannya, maksimum leadness-nya dia 14. Oke. Ini untuk perhitungan metode dari 4 metode perhitungan penjadwalan NJOBS dengan metode FCFS, SPT, WSPT, dan EDD sudah selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya lakukan dan saya praktekkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan juga kesalahan kata dari saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.